Hujan malam ini terasa seperti jarum yang menusuk kulitku. Atau mungkin, itu hanya rasa perih dari luka-luka di sekujur tubuhku yang tersiram air dingin. Aku tidak tahu lagi mana rasa sakit fisik dan mana rasa sakit hati. Keduanya melebur menjadi satu, memaksaku terus berlari menembus gelap. Napasku tersengal, berat dan sesak. Setiap kali aku menarik napas, rusuk kiriku berdenyut nyeri, mengingatkanku pada tendangan keras yang mendarat di sana 1 jam yang lalu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku takut bayangan mobilnya muncul di tikungan. Aku takut dia menemukanku. Akhirnya, pagar rumah itu terlihat. Rumah masa kecilku. Rumah yang dulu kutinggalkan dengan senyum bangga saat aku menikah. Kidha kini menjadi sasa tempat persembunyianku. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh pintu kayu jati yang basah. Aku ragu, malu, bagaimana aku bisa menatap wajah ayah setelah semua janji manisku dulu. Tapi rasa sakit di punggungku kembali menyengat, memaksaku mengetuk. Ya, ya, tolong Ranti, ya. Suaraku hilang ditelan gemuruh petir. Aku memukul pintu lebih keras, kali ini dengan sisa tenaga terakhir kepanikan. Buka pintunya. Ya, terdengar suara kunci diputar dari dalam. Cahaya lampu ruang tamu yang hangat tebati menyeruak keluar, menyilaukan mataku yang terbiasa dengan gelap. Sosok itu muncul, ayah, wajahnya yang tua dan teduh, yang baru saja terbangun dari tidur. Seketika berubah pucat pasi saat melihatku. Aku tahu apa yang ayah lihat. Ayah tidak melihat putrinya yang cantik. Ayah melihat seorang wanita yang basah kuyup, tanpa alas kaki, dengan bibir pecah dan lebam ungu yang mulai membiru di lengan. Hengci. Astaga. Ayah terpaku di ambang pintu, matanya membelalak ngeri menyapu seluruh tubuhku. Aku ingin tersenyum, ingin bilang aku baik-baik saja seperti biasanya. Tapi saat melihat mata ayah berkaca-kaca, pertahananku runtuh seketika. Kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuhku. Sakichi, ya, sakichi sekali. Dunia di sekelilingku berputar. Gelap mulai merayap di pinggir pandanganku. Tubuhku limbung ke depan. Namun sebelum aku menghantam lantai dingin teras, sepasang lengan kekar menangkapku. Lengan yang dulu selalu menggendongku saat aku jatuh dari sepeda. Siapa yang melakukan ini padamu, Nak? Ya Allah, Ranti. Teriakan ayah terdengar menjauh, bergema seperti dari dalam terowongan. Hal terakhir yang kuingat hanya aroma minyak angin khas ayah dan hangat pelukannya. Sebelum semuanya menjadi gelap, malam itu aku tahu aku telah menghancurkan hati satu-satunya. Pria yang tulus menyayangiku selamanya. Aku tersadar karena rasa perih yang menyengat di lututku. Mataku mengerjap pelan, menyesuaikan diri dengan cahaya lampu ruang tengah yang hangat. Aku tidak lagi di bawah hujan. Aku berbaring di sofa panjang yang empuk, diselimuti kain tebal yang berbau kapur berus khas lemari ayah. Di sampingku, ayah duduk bersimpuh di lantai. Di tangannya ada kotak P3K yang terbuka. Tangan ayah yang biasanya kokoh memegang cangkul atau setir mobil, kini gemetar hebat saat memegang kapas yang dibasahi alkohol. Tahan sebentar ya, Nak. Ini akan sedikit perih. Ayah mengoleskan obat itu ke luka sobek di sikuku. Aku meringis pelan, tapi tidak menarik tanganku. Rasa sakit ini nyata, tapi tatapan ayah jauh lebih menyakitkan untuk dilihat. Wajah tuanya merah padam, napasnya terdengar berat dan tertahan. Seolah ia sedang berusaha sekuat tenaga untuk tidak meledak saat melihat darah kering di kulit putrinya. Saat ayah hendak membersihkan bahuku, gerakannya terhenti. Matanya terpaku pada leherku. Di sana, tertutup kerah baju yang basah, ada bekas cengkeraman jari yang membiru. Jejak tangan Doni yang mencekikku tadi sore. Jari ayah menyentuh lebam itu, sangat pelan, nyaris tak terasa. Hengci, buka bajumu bagian belakang. Aku menggeleng panik. Jantungku berdegup kencang lagi.
Aku sudah menyembunyikan ini selama 2 tahun. Aku menyembunyikannya dengan baju lengan panjang, dengan bedak tebal, dengan senyum palsu setiap kali kami berkunjung ke sini. Zhengge, ya, aku cuma jatuh tadi. Jangan bohongi ayah lagi. Bentakan ayah membuatku menciut. Itu bukan bentakan marah padaku, tapi bentakan keputusasaan. Ayah tidak menunggu jawabanku. Ia dengan lembut namun paksa menyingkap baju bagian belakangku yang robek. Ening, ruang tengah itu seketika sunyi senyap. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Detik demi detik berlalu, terasa seperti jam yang berhenti berputar. Aku memalingkan wajah ke bantalan sofa, tidak sanggup melihat ekspresi ayah. Aku mendengar tarikan napas panjang yang tajam dari mulut. Ayah, suara yang mirip orang tercekik. Yalah, sejaki kapan? Pertanyaan itu keluar dengan suara parau. Ayah melihatnya. Ayah melihat peta penderitaanku. Bukan hanya memar baru akibat didorong ke tembok malam ini. Di punggungku ada bekas luka lama yang membekas hitam. Bekas cambukan ikat pinggang bulan lalu. Dan lebam kekuningan yang belum sempat sembuh total. Sejak kapan suamimu melakukan ini, Ranti? Jawab ayah. Pertahanan diriku runtuh. Air mata yang sempat kering kembali deras mengalir. Sejak awal nikah, ya, dia bilang dia cuma cemburu karena sayang. Dia bilang dia hilaf. Hilaf tidak meninggalkan bekas luka di sekujur tubuhmu seperti ini. Berjiri. Berjalan mondar di ruangan. Sempit itu sambil menjambak. Rambutnya sendiri yang sudah memutih. Ia seperti singa yang terkurung. Bingung harus melampiaskan amarahnya kemana tanpa menakutiku lebih jauh. Ia kembali berlutut di depanku, menatap mataku tajam. Kenapa malam ini? Kenapa baru malam ini kamu lari? Bibirku gemetar mengingat kejadian beberapa jam lalu. Wajah Doni yang merah karena alkohol. Dan pisau dapur yang ia tancapkan ke meja makan. Aku terlambat angkat telepon. Cuma telat 5 menit karena aku lagi masak. Yah, hanya karena telepon, dia banting piring ke mukaku. Dia bilang kalau aku berani lapor atau teriak, dia akan bunuh aku malam ini juga. Dia sudah pegang pisau. Ya, kutakuchi. Tubuhku terguncang hebat menceritakan itu. Rasa takut itu datang lagi, seolah Doni ada di sudut ruangan mengawasiku. Tiba-tiba ayah menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang sangat erat. Aku bisa merasakan dada bidang ayah berguncang. Amenangis. Pria yang seumur hidupku jarang sekali kulihat meneteskan air mata. Kini menangis sesenggukan memeluk tubuhku yang hancur. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah menyerahkan kamu ke bajingan itu. Ayah melepaskan pelukan, lalu menghapus air matanya dengan kasar. Tatapan sedih di matanya perlahan berubah. Menjadi dingin. Menjadi tajam. Menjadi tatapan seorang pemburu. Tidurlah. Tapi ya, kalau Doni datang. Biar dia datang. Ayah berdiri tegak, mengepalkan tangannya hingga bukunya memutih. Demi Tuhan, biar dia datang ke sini. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh sehelai pun rambutmu lagi. Ayah menyelimutiku sampai ke leher, lalu berjalan menuju pintu depan. Ia tidak menguncinya lagi. Ia justru mengambil kursi kayu. Meletakkannya tepat di depan pintu dan duduk di sana. Menunggu dalam gelap. Menunggu fajar dan menunggu iblis itu datang menjemput karmanya. Cahaya matahari pagi menembus celah jendela kamar. Namun tidak membawa kehangatan bagiku. Tubuhku masih kaku. Aku duduk di tepi kasur. Sementara, ibu berdiri di hadapanku dengan tangan gemetar memegang kancing baju ganti milikku. Sejak subuh tadi, ibu tidak berhenti menangis. Tidak ada suara raungan, hanya air mata yang terus mengalir dalam diam. Itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Ibu menyentuh pipiku yang bengkak dengan ujung jarinya yang dingin. Tatapan matanya hancur. Tatapan seorang ibu yang merasa gagal melindungi darah dagingnya sendiri. Maafkan ibu,
Nak, ibu pikir kamu bahagia. Ibu pikir dia imam yang baik. Suara ibu pecah. Ia memeluk kepalaku, menekannya ke perutnya. Aku bisa merasakan detak jantung ibu yang tidak beraturan. Air matanya jatuh menetesi rambutku. Pagi ini, ibu melihat semuanya. Bekas sundutan rokok di bahu lebong jipaha dan luka di punggung. Berkeping-keping melihat tubuh. Putrinya yang dulu ia rawat dengan penuh kasih sayang, kini rusak di tangan pria lain. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar berhenti di depan rumah. Tubuhku menegang refleks. Ibu mengeratkan pelukannya, seolah ingin menyembunyikanku kembali ke dalam rahimnya. Itu dia. Jangan takuti. Ada ayah. Ada ibu di sini. Suara langkah kaki tergesa terdengar di teras. Lalu ketukan pintu. Ketukan yang sopan, teratur, dan penuh kepalsuan. Berbeda sekali dengan gedoran setan yang biasa ia lakukan di rumah kami. Assalamualaikum, ayah. Bu, apa Ranti ada di sini? Suara itu. Suara Doni, nadanya terdengar cemas, penuh kekhawatiran yang dibuat-buat. Perutku mual mendengarnya. Betapa hebatnya ia berakting menjadi suami yang panik kehilangan istri. Aku mendengar suara pintu depan dibuka. Hening sejenak, aku memberanikan diri mengintip. Dari balik tirai pintu kamar bersama ibu, ayah. Berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan masuk. Wajah ayah tenang, datar, tanpa ekspresi. Tangan ayah terlipat di dada, menyembunyikan kepalan tangannya. Waalaikumsalam. Mazuki, Doni. Doni masuk dengan wajah berkeringat. Ia bahkan sempat menyalami tangan ayah dengan takzim. Mencium punggung tangan pria yang putrinya baru saja ia siksa semalam. Maaf ya, Pak mengganggu. Ranti hilang semalam. Kami ada selisih paham sedikit, biasa masalah rumah tangga. Dia kabur pas saya tidur, saya cari keliling komplek gak ada. Ayah hanya diam, membiarkan Doni terus bicara. Membiarkan ia merangkai jaring kebohongannya sendiri. Saya takut dia kenapa-napa, ya. Namanya perempuan malam keluar sendiri. Dia di sini kan? Ya. Ayah mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah kamar tempat kami bersembunyi. Keluar, hengci. Ibu menggenggam tanganku erat, mengalirkan kekuatan. Kami berjalan keluar perlahan. Saat Doni melihatku, matanya berbinar lega. Bukan lega karena aku selamat, tapi lega karena aku tidak lapor polisi. Ia langsung melangkah maju, merentangkan tangan seolah ingin memelukku. Sayanggi. Ya ampun, aku khawatir banget. Langkah Doni terhenti mendadak. Bukan karena aku mundur, tapi karena ibu tiba-tiba maju. Berdiri di depanku seperti perisai. Mata ibu yang sembab kini menyala dengan kemarahan yang belum pernah kulihat. Seumur hidupku. Jangan sentuh anakku. Loh Bu, saya suaminya. Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Teriakan ibu membuat Doni terlonjak kaget. Wajah menantu idaman itu mulai retak. Ia menatap ayah mencari pembelaan. Ya Ranti kenapa? Saya cuma mau ajak pulang. Ranti jatuh di kamar mandi ya. Kebohongan itu meluncur mulus dari mulutnya saat melihat lebam di wajahku. Darahku mendidih. Rasa takutku perlahan berubah menjadi benci. Aku menatap mata suamiku itu. Aku bukan jatuh mas. Kamu yang pukul aku. Kamu yang mau bunuh aku pakai pisau dapur semalam. Doni tertawa sumbang, gelisah. Matanya liar melihat sekeliling, memastikan tidak ada tetangga yang dengar. Sayang, kamu ngelindur ya? Mana mungkin aku kayak gitu ya? Ranti emang suka halusinasi kalau lagi emosi. Kukupi. Suara ayah menggelegar, memotong sandiwara itu. Ayah berjalan mendekat. Tatapannya menusuk langsung ke manik mata Doni, aura intimidasi. Ayah membuat ruangan terasa sesak. Kamu bilang selisih paham sedikit. Kamu bilang dia berhalusinasi. Ayah melempar sebuah amplop coklat ke meja tamu.
Amplop berisi foto Toluka di punggungku yang sempat difoto ayah subuh tadi. Foto-foto bukti kekejaman yang selama ini tertutup baju bagus dan senyum palsu. Doni terdiam menatap foto itu. Wajahnya memucat. Topengnya hancur. Itu Ranti yang mancing emosi saya. Ya, dia nggak sopan sama suami. Saya capek kerja, dia malah telat angkat telepon. Akhirnya keluar juga aslinya. Ayah tersenyum sinis. Senyum yang mengerikan. Hanya karena telepon. Kamu hancurkan anak saya hanya karena telepon? Doni, dengar baik-baik. Aku menyerahkan permata terindahku kepadamu untuk dijaga. Bukan untuk dihancurkan. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan malam ini? Doni mundur selangkah, menyadari situasi sudah berbalik. Ia melihat ke arah ibu yang masih menatapnya dengan jijik. Dan ke arahku yang kini berdiri tegak, tidak lagi menunduk takut. Pulanglah, Doni. Ambil barang-barangmu. Tunggu surat panggilan dari polisi. Polisi, ya, jangan berlebihan. Ini masalah keluarga, bisa dibicarakan baik-baik. Saya hilaf, ya. Tidak ada kata hilaf untuk iblis sepertimu. Keluar dari rumahku sekarang. Atau aku pastikan kau tidak akan bisa berjalan keluar dari sini. Ayah membuka pintu lebar-lebar. Cahaya matahari masuk, menyorot Doni yang berdiri sendirian. Kecil dan menyedihkan. Karma baru saja mengetuk pintunya. Siang hari yang terik. Mobil tua. Ayah berhenti tepat di depan rumah kontrakan Ranti dan Doni. Rumah itu tampak sepi. Pagar terkunci rapat. Seperti rumah biasa yang tidak menyimpan dosa. Ayah turun dari mobil. Wajahnya keras, matanya menyapu sekeliling seperti elang. Ia tidak datang untuk berkelahi fisik. Ia datang untuk memastikan Doni tidak punya celah untuk lari dari hukum. Ayah berjalan mendekat ke pagar. Ia mengintip ke teras. Di sana, di dekat pot bunga yang terguling, masih ada bercak merah kecoklatan yang mengering. Darah hengci. Rahang ayah mengeras. Tangannya mencengkeram besi pagar hingga bergetar. Ia mengeluarkan ponsel, memotret bercak darah itu dari celah pagar. Bukti pertama, matanya beralih ke atas. Mencari kamera CCTV di rumah itu. Nihil, Doni. Cukup pintar untuk tidak memasang kamera. Pengawas di rumahnya sendiri. Ayah Behbaliki menatap Roma di sekeliling. Matanya terpaku pada rumah di seberang jalan, agak menyerong ke kiri. Sebuah rumah dengan pagar tinggi dan satu unit kamera. CCTV yang menyorot tajam ke arah jalanan. Dan ke arah teras rumah Ranti. Ayah menyeberang jalan. Langkahnya mantap. Ia menekan bel rumah itu. Sekali, dua kali. Seorang wanita parubaya, Busari, keluar dengan ragu-ragu. Wajahnya tampak cemas saat melihat. Ayah, ia seperti sudah menduga siapa pria tua dengan tatapan nyalang ini. Maaf, cari siapa ya Pak? Saya ayahnya Ranti. Wanita itu terdiam. Tangannya meremas daster yang dipakainya. Ada rasa bersalah yang terpancar jelas dari matanya. Bapak Ki, mari masuk, Pak. Di ruang tamu yang sederhana, Busari menyuguhkan air putih. Ia duduk gelisah, tidak berani menatap mata ayah. Bapak pasti mau tanya soal kejadian semalam. Saya dengar semuanya, Pak. Teriakan Mbak Ranti. Suara barang pecah. Kenapa ibu diam saja? Ayah bertanya dengan suara rendah, tapi menekan. Bukan menuduh, tapi menuntut jawaban. Saya takut, Pak. Mas Doni itu. Kalau marah mengerikan. Saya janda, di rumah cuma sama anak kecil. Saya takut kalau saya lapor, dia malah ngamuk ke sini. Busari mulai terisak pelan. Maafkan saya, Pak. Saya pengjekuci. Saya cuma bisa ngintip dari balik gorden sambil gemeteran. Ayah menghela napas panjang. Ia menahan amarahnya. Menyalahkan tetangga tidak akan menyembuhkan. Ranti, ia butuh sesuatu.
yang lebih kuat dari sekadar rasa bersalah. Ibu punya CCTV di depan pagar. Kamera itu aktif. Bu Sari mengangkat wajahnya, mengangguk cepat. Akcivi, Pek. Itu menyorot sampai ke teras rumah anak saya. Iya, lensanya lebar. Pak, pasti kena. Tolong, Bu. Tolong perlihatkan pada saya. Bu Sari bergegas mengambil laptop dari kamar. Tengganya. Gemetar saat menyambungkan kabel dan mencari file rekaman tanggal kejadian. Waktu menunjukkan jam 2:15 dini hari. Video diputar. Hening yang mencekam menyelimuti ruang tamu itu. Di layar laptop yang agak buram namun cukup jelas. Terlihat pintu rumah Ranti terbuka kasar. Sosok Doni menyeret Ranti keluar ke teras. Ranti yang sudah lemas mencoba memegang tiang teras. Tapi Doni menendang perutnya hingga Ranti tersungkur. Ayah memalingkan wajahnya sejenak. Tidak sanggup melihat putrinya diperlakukan seperti binatang. Napas ayah memburu. Air mata kemarahan menetes di pipinya yang keriput. Di layar, Doni terlihat menunjuk-nunjuk wajah Ranti. Lalu meludahi tubuh istrinya yang tergeletak sebelum masuk kembali ke dalam rumah. Meninggalkan Ranti merangkak di tengah hujan. Bu Sari menutup mulutnya, menangis melihat rekaman itu. Yalah, sejahat itu. Pak, saya bersedia jadi saksi. Ayah menoleh cepat. Ibu yakin? Resikonya besar. Doni pasti tidak akan terima. Saya nggak peduli, Pak. Setelah melihat rekaman ini lagi, saya merasa berdosa kalau diam saja. Salin rekamannya sekarang buat Bapak, bawa ke polisi. Seret bajingan itu ke penjara. Ayah menatap Bu Sari dengan tatapan terima kasih yang mendalam. Ia menyeka air matanya. Lalu menatap kembali layar laptop itu. Wajah Doni terekam jelas di sana. Terima kasih, Bu. Ibu baru saja menyelamatkan nyawa anak saya. Ayah mengeluarkan flash disk dari saku celananya. Proses penyalinan data berjalan. Bar yang bergerak lambat di layar itu adalah hitungan mundur bagi kebebasan Doni. Selesai. Ayah menggenggam flash disk itu erat di tangannya. Benda kecil ini lebih tajam dari pisau, lebih mematikan dari peluru. Tunggu sebentar lagi, Ranti. Ayah pulang bawa keadilan buat kamu. Ayah pamit pada Bu Sari. Berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah yang jauh lebih ringan namun bertenaga. Ia masuk ke mobil, meletakkan flash disk itu di dashboard dan menyalakan mesin. Tujuannya sekarang jelas kantor polisi. Rumah sakit umum daerah. Lorong itu berbau karbol dan alkohol. Bau yang membuat perutku mual karena mengingatkanku pada obat merah yang sering. Doni paksa aku pakai sendiri setelah ia memukulku. Aku duduk di tepi ranjang periksa. Tirai hijau memisahkan aku dari dunia luar. Tapi tidak bisa memisahkan aku dari rasa takut. Di tanganku ada surat pengantar dari kepolisian. Hepertung. Seorang dokter forensik wanita masuk bersama perawat. Wajahnya tegas namun matanya memancarkan empati yang dalam. Ia tahu, ia sudah melihat ratusan wanita sepertiku. Ranti, saya perlu memeriksa seluruh tubuhmu. Saya perlu mendokumentasikan setiap luka untuk bukti di pengadilan. Boleh saya mulai? Aku mengangguk kaku. Tangan dokter itu memakai sarung tangan karet. Bunyi karet yang ditarik membuatku tersentak kaget. Refleks, aku memeluk dadaku sendiri. Tubuhku gemetar hebat. Aku merasa telanjang. Aku merasa kotor. Jangan takut, Nak. Suara itu. Suara ayah. Ayah berdiri di sudut ruangan, membelakangi kami menghadap tembok. Ayah tidak melihat tubuhku, tapi kehadirannya mengisi ruangan itu dengan rasa aman. Ajis sini, ayah tidak akan kemana-mana. Rasa hangat menjalar di dadaku. Perlahan, aku menurunkan tanganku. Membiarkan dokter itu memeriksa. Sakit sekali saat dokter menekan rusuk kiriku. Ini Hetaki. Sudah berapa lama nyeri di sini? Wah hari, dok. Dokter itu menghela napas panjang,
menyuruh perawat mencatat. Lalu ia beralih ke punggungku. Ada bunyi kamera dijepret berkali-kali. Setiap kilatan flash terasa seperti tamparan ulang di wajahku. Mengabadikan aib yang selama ini kusembunyikan mati-matian. Selesai. Aku memakai kembali bajuku dengan cepat. Saat tirai dibuka, ayah berbaliki. Dokter menunjukkan hasil ronsen di layar komputer. Tulang rusuk ketujuh, retak. Pak, ada pembengkakan di jaringan lunak leher, tanda dicekik. Dan banyak bekas luka lama yang bertumpuk dengan luka baru. Ini penyiksaan sistematis, Pak, bukan sekadar pertengkaran. Rahang ayah mengeras hingga urat lehernya terlihat. Ia menatap layar itu. Menatap bukti penderitaan putrinya yang terpampang dalam hitam putih. Ayah tidak berteriak, tapi air mata jatuh dalam diam dari matanya yang merah. Terima kasih, Dok. Dokumen ini akan memenjarakan iblis itu. 1 jam kemudian. Kantor Doni. Lantai 15 gedung perkantoran mewah. Doni sedang duduk santai di kubikelnya, tertawa lepas bersama 2 rekan kerjanya. Di tangannya ada segelas kopi mahal. Wajahnya cerah, seolah semalam ia tidak baru saja mencoba membunuh istrinya. Ia merasa menang. Ia yakin Ranti tidak akan berani lapor. Ranti itu lemah, pikirnya. Ranti tidak punya siapa selain dirinya. Don itu ada polisi di lobi. Banyak banget, ada apa ya? Doni menoleh acuh tak acuh. Paling razia narkoba atau ada maling helm. Doni menyeruput kopinya lagi. Namun tawa di ruangan itu mendadak mati saat pintu kaca ruangan divisi mereka didorong terbuka kasar. Derap langkah sepatu Lars berat menggema di lantai keramik. Semua mata tertuju ke arah pintu. 3 orang petugas berseragam lengkap. Didampingi 2 petugas berpakaian preman. Berjalan lurus membelah ruangan. Tatapan mereka terkunci pada 1 orang. Saudara Doni Pratama. Doni terlonjak kaget. Kopi di tangannya tumpah sedikit ke meja. Wajahnya pucat seketika. Tapi ia mencoba tetap tenang demi menjaga wibawa di depan teman-temannya. Ya, saya sendiri. Ada apa ini, Pak? Bapak-bapak salah ruangan mungkin. Salah satu petugas maju, mengeluarkan selembar kertas dan membacakannya dengan lantang. Suaranya terdengar ke seluruh penjuru kantor yang kini sunyi senyap. Berdasarkan laporan kepolisian nomor sekian dan bukti visum serta rekaman CCTV. Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana. Kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dunia Doni berhenti berputar. Rekan kerja yang tadi tertawa bersamanya kini mundur perlahan. Menatapnya dengan pandangan jijik dan ngeri. Bisik-bisik mulai terdengar riuh. CCTV, tunggu dulu. Pak, ini salah paham. Istri saya cuma jatuh. Itu Vicina. Saya punya pengacara. Jangan sembarangan ya. Petugas itu tidak peduli. Dengan gerakan cepat, ia menarik tangan Doni ke belakang punggung. Klik! Suara besi dingin borgol yang mengunci pergelangan tangan. Doni terdengar sangat nyaring. Anda punya hak untuk diam. Segala perkataan Anda bisa digunakan di pengadilan. Jaleng. Doni diseret paksa. Ia meronta, berteriak-teriak seperti orang gila. Kehilangan semua topeng kewibawaannya. Lepasin, saya mau telepon mertua saya. Ayah mertua saya pasti bantu saya. Di lobi jedung kerumunan orang sudah menonton. Dan di sana, tepat di depan pintu keluar otomatis, ayah berdiri menunggu. Ayah berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada. Di sampingnya aku berdiri memegang lengan ayah. Langkah Doni terhenti saat melihat kami. Matanya membelalak. Ia melihat ayah yang menatapnya dingin, dan aku yang menatapnya tanpa rasa takut. Hengci. Bilang sama mereka ini bohong. Ranti, sayang, tolong mas. Mas minta maaf. Ayah melangkah maju 1 langkah.
Cukup dekat untuk Doni mendengar bisikannya, tapi cukup jauh untuk tidak menyentuh sampah itu. Jangan panggil nama anak saya dengan mulut kotormu. Nikmati rumah barumu, Doni. Karma tidak pernah salah alamat. Polisi mendorong Doni masuk ke dalam mobil tahanan. Pintu dibanting tertutup. Sirina menyala, memecah kebisingan kota. Aku melihat mobil itu menjauh. Membawa pergi rasa sakitku. Membawa pergi ketakutanku. Tangan ayah merangkul bahuku. Ayo makan soto kesukaanmu. Kamu pasti lapar. Aku mendongak menatap ayah. Matahari sore bersinar di belakang punggungnya. Membuat ayah terlihat seperti pahlawan raksasa. Iya, Ranti lapar sekali. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasakan perutku keroncongan. Bukan karena sakit mah akibat stres, tapi karena aku ingin hidup. Aku ingin sehat. Aku ingin bahagia lagi. Seringkali kita lupa bahwa sebelum ada pria lain yang datang menawarkan janji manis dunia, ada satu pria yang sudah lebih dulu menyerahkan seluruh dunianya untukmu. Dia adalah pria yang mungkin tak banyak bicara. Pria yang punggungnya mulai membungkuk dimakan usia. Pria yang rambutnya memutih karena memikirkan masa depanmu. Orang bilang, saat anak perempuan menikah, tugas seorang ayah telah usai. Itu salah besar. Darahnya adalah darahmu. Napasnya adalah napasmu. Saat dunia luar jahat padamu. Saat orang yang kau percaya justru menghancurkanmu, ingatlah satu hal. Ayah akan selalu ada di sana. Dia tidak peduli seberapa kuat musuhmu. Dia tidak peduli seberapa hancur keadaanmu. Dia akan pasang badan. Dia siap menjadi perisai, siap menerjang badai. Bahkan siap melawan seisi dunia hanya untuk memastikan putrinya tidak menangis lagi. Karena bagi seorang ayah, engkau bukan sekadar anak yang sudah dewasa. Engkau tetaplah gadis kecilnya. Jantung hatinya yang ia biarkan berjalan di luar tubuhnya. Dan percayalah, tidak ada cinta pria manapun di dunia ini yang mampu menandingi cinta seorang ayah yang rela mati demi kehormatan putrinya. Pulanglah jika kau terluka. Pintu ayah tidak pernah terkunci untukmu.